Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas bab momentum, impuls, dan tumbukan. Bab ini adalah bab keempat materi fisika kelas 10 semester 2 ya. Bab ini setelah bab usaha dan energi. Di bab ini nanti kita akan membahas tentang apa itu momentum, apa itu impuls, dan berbagai macam tumbukan yang bisa terjadi. Untuk video kali ini nanti yang akan dibahas hanya momentum dan impuls, sedangkan tumbukan nanti akan dibahas di video selanjutnya. Gak usah berlama-lama lagi. Yang pertama kita akan bahas adalah momentum. Momentum di sini itu dia didefinisikan sebagai kecenderungan benda untuk bergerak dalam kecepatan konstan. Nah, kecenderungan benda dalam kecepatan konstan. Kecepatan konstan di sini berarti kecepatannya sama ya. Nah, di sini otomatis kalau dari definisinya kecenderungan benda dalam kecepatan konstan, otomatis bendanya ini akan bergerak dan mempunyai V atau kecepatan. Atau kita bisa tuliskan secara matematisnya, sebuah benda itu selalu mempunyai massa. Nah, berarti di sini massa di sini adalah simbolnya M. Yang bergerak dalam kecepatan konstan, berarti dia dipengaruhi oleh kecepatan atau V. Nah, ini M kali V ini adalah yang disebut momentum. Momentum simbolnya adalah P. Jadi, momentum di sini adalah massa dikali dengan kecepatan. Jadi kecenderungan benda yang bermassa yang bergerak dalam kecepatan yang konstan atau yang sama. Nah, kita bisa menjelaskan di sini M itu adalah massa atau mass, satuannya kilogram. Sedangkan V adalah velocity atau kecepatan, satuannya meter per second, dan P sendiri tadi adalah momentum. Nah, coba kita menerka satuan dari momentum apa? Ya, satuannya adalah kilogram meter per second. Nah, di sini karena momentum adalah massa dikali kecepatan, jadi bisa kita kalikan langsung kilogram dikali massa per second. Momentum ini itu dia termasuk besaran vektor. Masih ingat besaran vektor apa? Besaran vektor adalah besaran yang dipengaruhi arah. Apa maksudnya? Dipengaruhi arah dia memperhatikan arah ya, atau dipengaruhi arah. Jadi misalkan dia bergerak ke kiri, berarti kecepatannya itu bernilai negatif. Misalkan dia ke kiri, bergerak ke kiri, ada sebuah bola ditendang ke kiri, berarti kecepatannya itu bernilai negatif. Sedangkan kebalikannya, apabila dia ke kanan, otomatis kebalikannya, kecepatannya bernilai positif. Jadi misalkan seperti ini, ada bola yang ditendang ke kanan, otomatis dia kecepatannya akan positif, kemudian menabrak tembok dan berbalik arah dengan kecepatan tertentu. Nah,
berbalik arah di sini berarti kan dia berarah ke kiri, sehingga nanti kecepatannya ini dia bernilai negatif. Nah, di sini berarti ada perubahan momentum. Yang awalnya ke kanan dia berubah jadi kiri. Atau bisa juga perubahan momentum di sini adanya perubahan besarnya momentum. Misalkan yang pertama tadi dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian setelah menabrak kecepatannya berubah menjadi 5 meter per second. Berarti di sini juga ada perubahan berubah menjadi 5 meter per second. Nah, jadi di sini ada perubahan nilai dari kecepatan dan perubahan dari arah bergeraknya si bola itu. Jadi bisa kita lihat dari rumusnya ataupun dari pengertiannya, momentum suatu benda itu dia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah massa dan kecepatan. Jadi semakin besar massa otomatis momentumnya semakin besar, dan semakin besar kecepatan momentumnya juga semakin besar. Tapi kalau semakin besar massa, misalkan massanya semakin besar, massa, bagaimana kecepatannya? Nah, ini coba kalian lihat di gambar ini. Ini ada beberapa gambar bola, jenis bola. Ini ada yang massanya kecil, ada yang massanya besar. Nah, kira-kira di sini coba kalian analisis massa bola yang paling besar, apakah kecepatan ketika ditendang itu juga besar, atau yang besar itu kecepatannya kecil, atau massa bola yang kecil yang kecepatannya besar? Apa pengaruh massa bola yang besar dan bola yang kecil terhadap kecepatan saat bola ditendang? Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menendang bola yang besar dan bola yang kecil, otomatis bola yang kecil itu lebih mudah kita tendang dan akan menghasilkan kecepatan yang lebih besar. Nah, di sini sesuai dengan matematis dari momentum itu sendiri. Jadi tadi massa dikali V sama dengan P. Jadi antara massa dan V itu dia berbanding terbalik. Jadi M itu adalah P dibagi V. Nah, otomatis di sini karena M sama dengan P dibagi V, jadi M-nya itu dia berbanding terbalik dengan V. Jadi semakin besar massanya, kecepatannya semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Semakin besar massa, semakin kecil kecepatan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita analisis tadi ya. Jadi bola yang paling kecil itu adalah bola yang memiliki kecepatan yang paling besar. Oke. Nah, itu tentang momentum. Nah, momentum di sini tadi kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti ada perubahan kecepatan dan ada perubahan bergeraknya benda, misalkan tadi dari ke kanan terus ke kiri. Nah, perubahan momentum ini itu kita bisa
definisikan sebagai impuls. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum karena adanya gaya kontak atau sentuh pada benda dalam waktu tertentu. Oke, perubahan momentum karena adanya gaya sentuh pada benda dalam waktu tertentu. Nah, di sini berarti gaya sentuh, karena ada gaya sentuh berarti ada F. Nah, dalam waktu tertentu berarti di sini ada pengaruh adanya perubahan waktu. Nah, ini kita sebut dengan impuls atau I. Jadi kita bisa tuliskan F di sini sebagai force atau gaya. Dalam hal ini satuannya adalah Newton. Terus ada delta T, yaitu perubahan time, waktu. Satuannya second. Dan yang terakhir impuls I. Di sini karena F dikali delta T berarti satuannya adalah Newton second. Newton dikali second. Oke. Di sini dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh impuls. Nah, yang pertama ini. Kalian pernah melihat airbag? Apa itu airbag yang ada di mobil? Apa sih tujuannya? Nah, airbag di mobil itu sebenarnya tujuannya adalah untuk minimalisir rasa sakit ketika terjadi kecelakaan pada mobil tersebut. Kok bisa? Ya, pada saat kecelakaan berlangsung dengan adanya airbag, selang waktu antara mobil dengan benda yang ditabrak itu menjadi lama karena ditahan airbagnya tersebut. Nah, karena waktu atau selang waktunya itu lama, maka gaya yang diterima itu akan kecil sehingga rasa sakit yang diberikan atau dirasakan oleh korban itu kecil dan dapat diminimalisir. Oke. Nah, selain airbag itu juga ada sarung tinju. Nah, zaman dulu itu kalau petinju melakukan pertandingan itu ada yang tidak memakai sarung tinju, tapi sekarang tinju itu sudah dilarang. Sekarang dalam pertandingan tinju itu harus menggunakan sarung tinju. Nah, ini tujuannya sebenarnya sangat bagus, yaitu untuk meminimalisir cedera. Konsepnya sama dengan airbag tadi. Jadi sarung tinju ini kan dibuat empuk sehingga waktu kontak antara tangan dan muka lawan itu lama, sehingga kalau waktunya lama otomatis gaya yang dipukul itu kecil. Nah, ketika gaya yang dipukul itu kecil berarti dapat meminimalisir cedera yang dirasakan oleh yang ditinju itu. Makanya itu nanti dapat meminimalisir rasa sakitnya. Nah, coba bayangkan kalau misalkan petinju itu tidak menggunakan sarung tinju. Wah, bagaimana cedera yang dirasakan? Pastinya lebih besar. Di sini karena impuls itu adalah perubahan momentum. Nih, perubahan momentum. Karena impuls ini adalah perubahan momentum, berarti kita bisa menuliskan impuls, hubungan impuls dan momentumnya itu. Jadi ini dari hukum 2 Newton. Ya, lagi-lagi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Kita tidak jauh-jauh dari Bapak Isaac Newton. Oke. Nah, sigma F sama dengan M dikali A. F
sama dengan M kali A. Ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, atau bisa kita tuliskan delta V per delta T. Nah, delta T nya ini kita pindah menjadi F dikali delta T sama dengan M kali delta V. Nah, F dikali delta T ini adalah I, ya benar, I. Berarti sama dengan M dikali perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu adalah V2 dikurangi V1. Nah, kita bisa tuliskan berarti I itu sama dengan M V2 dikurangi M V1. Nah, di sini berarti I itu sama dengan V2 dikurangi V1. Atau kita dapatkan I sama dengan delta P. Nah, ini asal mulanya kenapa impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, ini secara matematisnya ya. Kalau secara dalam kehidupan sehari-hari tadi kita sudah jelaskan. Berarti adanya perubahan kecepatan ini akan menyebabkan perubahan impuls, dan perubahan impuls ini yang akan menyebabkan atau menghasilkan adanya impuls itu. Oke. Terima kasih perhatiannya untuk postingan kayak ini. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf, ini tulisannya tidak begitu bagus. Oke, gak apa-apa, yang penting ilmunya tersampaikan. Oke. Untuk kritik dan saran bisa dituliskan di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.